Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam karyanya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair jilid 2 terbitan Darul Fikr halaman 189 menyampaikan hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiyah. Rasulullah melaknat orang yang melakukan riswah, suap, wal murtasyiyah, dan melaknat yang menerima suap fil hukmi di dalam hukum, peradilan, keputusan, waraisya, dan operator. Rasulullah juga melaknat operator, perantara antara yang menyuap dan yang menerima suap, yang memfasilitasi, yang memberikan rekomendasi, yang memberikan jalan, alladhi yas'a bainahuma, yang berjalan antara dua pihak, juga dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam kasus suap, saya temukan di dalam sebuah karya ilmiah Al-Mu'amalat, kitabnya agak kuno ini ya, Al-Madiyah wal Adabiyah. Muamalat, tinjauan, materi dan moral. Madiyah, materi, Al-Adabiyah, moral. Karya Dr. Ali Fikri di jilid 4. Kerugian akibat suap bisa membawa efek buruk pada kesehatan manusia. Di jilid 4 halaman 381. Dimuat oleh jurnalis Amerika Serikat, Anba'is Suhuf Al-Amerikiyah, yang disampaikan oleh wartawan-wartawan Amerika yang berada di Mesir, bahwa terjadinya penyebaran kolera, intisyaril kulira, al-kulira, yaitu tersebar, ada dampak dari pejabat-pejabat Mesir, al-muwaddafin, pegawai-pegawai al-misriyin, al-murtasyin, yang menerima suap. Mereka memejamkan mata dari penderitaan bangsa Mesir dengan penyebaran kolera, dan pura-pura tidak tahu, masa bodoh, mutajahidin, untuk memanage, mengatur anggaran terkait dengan tindakan pencegahan, preventif, perlindungan, kesehatan, hanya sekedar fi muqabili bid'ati kurush, hanya sekedar sebagai perbandingan imbalan bid'ah antara 3 sampai 9 kurush, yaitu pound Mesir. Dan akibat ini, di antaranya praktek suap, sebagian distrik-distrik di Mesir, khususnya daerah atau pedesaan yang warganya itu dilarang keluar karena nanti membawa penyebaran kolera ke tempat yang lain, tetapi sebagian mereka keluar, tidak ada pencegahan, tidak dihadang oleh polisi.
Karena apa? Istata'a ba'duhum ay yakhruja, sebagian mereka bisa keluar birishwatil haris, dengan menyuap penjaga, min junudil bulis, dari petugas-petugas tentara-tentara militer, polisi, awil jaish, atau tentara-tentara. Nah, akibatnya menyebar kolera. Karena penyebab-penyebab penyebaran itu diantaranya orang-orang yang mestinya tidak boleh keluar atau karantina waktu itu, tindakannya seperti itu, mungkin perkembangan kesehatan belum sesempurna sekarang. Nah, ini juga berakibat. Yang kedua, Dr. Ali Fikri di halaman 382, akibat suap. Terjadi, diberitakan di New York, ya, disampaikan oleh wartawan Amerika bahwa delegasi dari Haiti, negara kepulauan Karibia, menerima suap qad akhadha lailata amsi, malam kemarin, sejumlah mablagha $10,000, sejumlah $10,000. Dan ini pembahasan apa? Pembahasan yang terkait dengan pembagian Palestina, at-taqsim al-khas bi Palestin, pembagian khusus di Palestina. Tapi delegasi Haiti, ya, delegasi Haiti ini menerima $10,000 untuk menyepakati rencana planning pembagian Palestina ala masyru'it taksim al-khas bi Palestin. Subhanallah. Bahkan wartawan Amerika ini sempat menyampaikan kepada Mr. kalau translate-nya, kalau Arabnya itu Kamil Sam'un, kalau tulisan Latinnya itu Kamil Sam'un, mesti jadi bahasa Arab ya, Kamil Sam'un. Ini mantan presiden Libanon. Saudara tidak mampu membeli delegasi-delegasi ini yang ada di PBB, di Hayatul Umam, Perserikatan Bangsa-Bangsa, karena mereka semua minta suap, harus menerima suap untuk memutuskan pembagian Palestina. Astagfirullahaladzim. Itu dulu ya. Jadi di Perserikatan Bangsa-Bangsa ini secara individu banyak mereka ini yang tidak berintegritas, tidak empati ya, waktu itu ya. Nah, ini akibat buruk tentang suap. Nah, apakah suap itu ada yang diperbolehkan? Suap itu tetap haram ya. Cuma dalam kondisi tertentu memang ada kedaruratan, tapi tidak berarti merubah keharaman, hukum haramnya suap. Haram tetap, suap hukumnya tetap haram. Kedaruratan itu nanti meskipun itu kelihatannya itu pakai suap, tapi hakikatnya bukan suap, karena itu dia untuk mengambil haknya sendiri, untuk menyelamatkan nyawanya dan sebagainya. Jadi kedaruratan. Nah, saya baca dalam
satu buku kitab Mausu'ah Al-Iqtisad Al-Islami, karya yang disajikan oleh Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah, dan dikoreksi oleh Dr. Rifat As-Sayyid Al-Awadi. Di jilid 1 halaman 324-325. Nah, itu ada kasus misalnya hakim ini tidak mendapatkan bayaran. Hakim tidak dibayar misalnya. Maka dua perkara ini, orang yang punya kasus dua perkara, masing-masing membayar hakim, yakni dengan nilai yang sama, memberikan imbalan kepada hakim, karena hakim tidak punya bayaran. Kemudian imbalan ini tidak mempengaruhi pada hasil sidang atau keputusan hakim. Karena dua-dua pihak ini iuran untuk membayari hakim yang tidak dapat bayaran. Katakan ini informal. Misalnya ada satu perkara di masyarakat, di desa, soal waris, yang kemudian itu tidak diajukan ke pengadilan, tapi diputuskan oleh tokoh hukum fikih misalnya di satu daerah, tidak dibayar oleh pemerintah. Maka dua orang yang berperkara ini iuran untuk memberikan bisaroh kepada hakim ini yang informal untuk mengadili. Nah, mengadili kemudian itu tidak ada pengaruh berat sebelah, tetap sebenar-benarnya, maka bisaroh itu dipikul bersama dua orang berperkara. Ini di dalam kitab ini bisa terjadi, yaitu illa idza lam yuj'al lahu syai'un min baitil mal. Hakim tidak punya bayaran dari negara, baitul mal. Tidak dijadikan bagi hakim sesuatu bayaran dari perbendaharaan negara. Walam yakul lahu mal, apalagi hakimnya tidak punya harta. Faqad abahu lahu, maka ulama memperbolehkan kepada hakim ada syai'in muayyanin untuk menerima sesuatu alal qada, supaya dia bisa mengadili. Jadi iuran dua pihak. Bukan menyuap ini, bukan menyuap. Kalau suap itu kan mempengaruhi keputusan. Karena ini tidak, nilainya sama, memberikan bisaroh kepada seorang ahli hukum. Ini terjadi. Nah, ini kasus asalkan anna qada al-qadi la yu'assiru fi takhyiri hurmati aklil mal. Keputusan hakimnya tidak berpengaruh merubah harumnya makan harta orang lain, memakan hak orang lain. Ini kasus satu. Kemudian kasus dua, saya baca dalam kitab Raddul Muhtar atau terkenal dengan Hasyiah Ibnu Abidin, ya, jilid 8 halaman 35, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Ma yudfa'u li daf'il khawfi minal madfu'i ilaih. Menyerahkan uang karena untuk menolak ketakutan dari orang yang dikasih uang. Ala nafsi, atas keselamatan nyawanya, dirinya. Au malih, atau keselamatan hartanya. Kalau saya tidak mengasihi orang ini,
nyawa saya taruhannya. Hilang aset saya, aset yang benar-benar asetnya ya. Benar-benar aset yang mau didolimi orang. Untuk menyelamatkan nyawa saya, menyelamatkan harta saya yang betul-betul hak saya terpaksa ngasih sesuatu pada satu pihak. Nah, seperti ini halalun liddafi'. Halal bagi yang menyerahkan, yaitu kita. Kita halal ngasih uang. Tapi dia yang menerima haram. Haramun alal akhid. Haram dia menerima dari kita. Karena memang dia tugasnya melindungi kita. Nyawa kita harus dia lindungi. Karena dia hakim misalnya. Bukan hakim atau aparat misalnya. Polisi misalnya. Atau orang yang punya otoritas misalnya. Penguasa. Dia harus dilindungi. Harus melindungi kita. Melindungi orang yang pihak benar misalnya. Tapi dia tidak melindungi. Maka yang ngasih ini tidak haram. Karena untuk menyelamatkan nyawanya dan hartanya. Tapi dia yang menerima tetap haram. Haramun alal akhid. Haram bagi yang menerima. Ini kasus kedua. Kasus ketiga. Saya baca dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Abu Abdillah Al-Qurtubi atau dikenal dengan Tafsir Qurtubi. Di juz 6 halaman 184 ya. 183 184. Di sini ada keterangan fa amma antursya, maka adapun saudara memberikan riswah, kelihatannya suap, listadfa'a an dinika, untuk membela agama, misalnya menyelamatkan masjid yang mau disita, padahal masjid tanahnya legal, bangunannya legal, dibangun dengan dana yang legal, dengan kepengurusan yang bagus, legal semua, tanahnya sah, anggarannya sah, tapi mau diakui oleh seseorang, mau dirampas oleh seseorang. Saudara memberikan sesuatu kepada orang untuk melindungi, litadfa'a an dinik, untuk menolak ancaman itu, menyelamatkan agama saudara, wadamik, menyelamatkan darah saudara, wa malik, menyelamatkan harta saudara, falaysa biharam, tidak haram. Dan ini dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika beliau di Ethiopia. Beliau memberikan semacam suap kepada seseorang 2 dinar. Kata beliau, Abdullah bin Mas'ud, innamal ismu alal qabid, yang dosa dia terima uang dari saya. Mestinya dia melindungi saya, yang dosa dia, saya kasih uang. Saya takut tidak melindungi saya yang berhak. Betul-betul kita punya hak. Innamal ismu alal qabid. Betul-betul hak kita loh. Kalau bukan hak kita, kita ngasih seseorang untuk supaya menjadi hak kita, lah itu suap. Tapi ini kalau betul-betul hak kita, enggak. Jadi kelihatannya suap, cuma mekanismenya kelihatan suap, tapi dalam agama ini kedaruratan yang berakhir bukan suap yang diharamkan. Jadi istilahnya bukan suap itu halal ya. Istilahnya ya suap itu tetap haram dalam kondisi tertentu, mempraktikkan sesuatu yang seperti kompensasi, seperti suap yang hakikatnya itu akhirnya tidak menjadi suap yang diharamkan oleh syariat. Innamal ismu 'alal qabid, sesungguhnya yang dosa dia yang terima, duna dafi'i, bukan saya yang menyerahkan. Kasus 3. Saya baca di dalam kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Al-Muhalla karya Ibnu Hazmin. Ya. Ini kitab fikih Dawud Ad-Dhahiri. Al-Muhalla, bukan Mahalli ya. Al-Muhalla karya Ibnu Hazmin.
jilid 9. Di sini disebutkan wa min jumlati hada, halaman 157. Wa min jumlati hada ma u'tiyahu ahlu daril kufri fi fida'il asra. Dan di antara jumlah ini, yakni kelihatannya suap tapi hakikatnya kedaruratan, ma'utiyahu ahlu daril kufri, yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang yang ahli kufri, yaitu pihak kafir. Dikasih uang oleh pihak muslim untuk apa? Fi fida'il asra, sebagai kompensasi tebusan melepaskan orang muslim yang ditawan. Fi fida'il asra, untuk menebus orang-orang muslim yang ditawan mereka. Wa fi kulli darurah, dan dalam bentuk kedaruratan yang lain. Nah, ini boleh. Muslim kelihatannya suap kepada non-muslim untuk menyelamatkan muslim yang dipenjara oleh mereka, yang ditahan oleh mereka, yang disiksa oleh mereka. Supaya dilepaskan, dibebaskan, kita muslim memberikan kompensasi. Ya katakanlah seperti perampok kapal Somalia. Perampok kapal Somalia ini kalau mau melepaskan sanderaannya, negara ini kadang-kadang terpaksa untuk memberikan kompensasi kepada mereka kalau tidak melakukan perlawanan dengan senjata. Terpaksa ya, dengan memberikan kompensasi kepada perampok-perampok Somalia, kapal, untuk membebaskan warga negara kita misalnya. Nah, ini tidak dosa ini. Tidak dosa, yang dosa mereka yang terima. Kita tidak dalam hal ini ya. Inilah gambaran-gambaran. Tetapi harus hati-hati ya. Sebagai riswah ini hati-hati, proyek jangan sampai nanti ada berbau politik, apalagi sampai merusak program kesehatan masyarakat, merusak pendidikan masyarakat, merusak perpolitikan dan ekonomi dan sosial budaya suatu bangsa akibat suap menyuap. Misalnya budaya yang negatif mau masuk ke suatu negara harus dicegah. Misalnya situs-situs porno, misalnya situs-situs pornografi, situs-situs perjanjian online harus ditutup. Jangan sampai orang-orang yang berkompeten dalam hal ini menerima suap dari mereka. Akhirnya tetap dengan bebas situs-situs, konten-konten, akses-akses perjudian online menjadi leluasa, menjadi bebas. Akibat segelintir orang menerima suap dari mereka. Kita tidak menuduh fulan. Dan inilah yang merusak pendidikan bangsa. Akibat suap bangsa ini rusak. Misalnya terjadi di suatu bangsa, bukan bangsa ini, negara ini, maksudnya ini di berbagai negara. Bukan ini di Indonesia saja, tapi di berbagai negara harus hati-hati. Jangan sampai dengan suap menerima situs untuk meloloskan situs pornografi, situs perjudian online, apalagi suap untuk memasukkan narkoba di bandara misalnya, kemudian pemeriksaan di laut supaya tidak terjadi pencurian, perampokan hak-hak bangsa, hak-hak rakyat. Maka jangan ada suap menyuap. Nah, ini merusak ekonomi, merusak pendidikan, merusak moralitas, bahkan merusak ideologi. Yaitu dengan ideologi masuk untuk menitipkan suatu doktrin tertentu di suatu lembaga pendidikan tertentu atau buku-buku panduan yang menjadi al-muqarrar, ketetapan kurikulum di suatu negara. Kemudian ada ideologi yang mau dimasukkan dengan suap menyuap. Padahal ideologi menyesatkan, suap menyuap di dalam pelajaran-pelajaran tetap kurikulum di suatu negara.
ini juga berbahaya. Ini suap yang membawa kesesatan manusia. Oleh karena itu, sebagai penutup, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diceritakan oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi di hadis nomor 2062. Ada seorang laki-laki yang tiap tahun memberikan hadiah kepada Umar paha onta. Paha onta. Suatu ketika laki-laki itu menjalani persidangan. Di tengah-tengah persidangan kebetulan yang menyidang Umar bin Khattab sendiri. Dan selama ini orang ini berbaik kepada Umar, sering ngasih hadiah paha onta. Fakhidah jazur. Begitu di tengah-tengah persidangan, Umar diteriaki oleh orang ini dengan mengatakan, "Wahai Umar, putuskan keputusan yang jelas." Karena mungkin saja orang ini pihak yang kalah. Maka dia lantang di tengah-tengah sidang, "Hei Umar, iqdi bainana qada'an faslan." Putuskan antara kita dengan keputusan yang jelas. Kama tufsalul fakhidu binal jazur. Seperti paha diputuskan dari ontanya. Dia buka kalau selama ini ngasih paha onta kepada Umar. Padahal ngasih paha onta kepada Umar itu tidak ada hubungan dengan sidang pengadilan. Karena itu kebiasaan sehari-hari dan itu bertahun-tahun. Maka Umar bin Khattab menyesal. Keputusan tetap adil Umar bin Khattab. Tidak memihak kepada orang ini. Tetap dengan seadil-adilnya. Seraya Umar mengirimkan surat keputusan resmi. Keputusan khalifah. Kalau sekarang kepres ya. Bahwa semua pejabat di wilayah kekuasaan Umar bin Khattab dilarang menerima hadiah. La taqbalul hadiah. Semua pejabat sejak itu di seluruh negara-negara di muka bumi yang di wilayah Umar bin Khattab, seluruh pejabat tidak boleh menerima hadiah dari seseorang. La taqbalul hadiah fa innaha rishwah. Maka itu hadiah-hadiah itu akan berbahaya menjadi suap karena akan mempengaruhi psikologi penguasa, psikologi para hakim. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.